Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Sri Aryani, biasa dipanggil Piani, dengan NIM 12370321796, Prodi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Riau. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Sejarah Islam Asia Tenggara, dosen pengampu Bapak Razali Febrianto, MPD. Di sini, saya akan menceritakan secara singkat tentang peninggalan sejarah bercorak Islam di Kabupaten Kampar, yaitu Istana Raja Gunung Sahilan. Kerajaan Gunung Sahilan merupakan puncak dari sistem sosial dari masyarakat adat rantau Kampar Kiri, sehingga melahirkan suatu kelembagaan politik yang bernama Kerajaan Gunung Sahilan. Jika dilihat secara geografis, wilayah bekas Kerajaan Gunung Sahilan itu terletak di Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Secara topografis, maka wilayah bekas Kerajaan Gunung Sahilan adalah hampir sama dengan wilayah rantau Kampar Kiri saat ini. Luas wilayah bekas Kerajaan Gunung Sahilan sama dengan luas Kecamatan Kampar Kiri, asal yaitu seluas 347.578 hektar. Dalam pembagian wilayah berdasarkan hukum adat Kerajaan Gunung Sahilan, wilayah kerajaan ini adalah dari Pangkalan yang Duo Laras, Pangkalan Serai di Laras Kiri, dan Pangkalan Kapas di Laras Kanan, di hulu Sungai Subayang dan Sungai Batang Bio sampai ke Muara Langga. Istana Gunung Sahilan merupakan salah satu cagar wisata sejarah yang terletak di Dusun Koto Dalam, Desa Sahilan Darussalam, Kecamatan Gunung Sahilan, Kabupaten Kampar, Riau. Istana ini berjarak 70 km dari pusat kota Pekanbaru dan membutuhkan waktu 2 jam perjalanan. Istana ini berlokasi di tengah-tengah pemukiman penduduk. Kerajaan Gunung Sahilan diperkirakan berdiri pada abad 16 sampai 17 Masehi. Kerajaan Gunung Sahilan ini merupakan bawahan dari Kerajaan Pagaruyung, dan raja-raja yang memerintah merupakan keturunan Raja Pagaruyung, dengan raja pertamanya yaitu Raja Mangyang yang dikenal dengan Raja Muda di Gunung Sahilan. Hingga sekarang sudah ada 12 raja yang berkuasa di istana ini, dengan raja terakhir bernama HTM Nizar yang dinobatkan pada 22 Januari 2017. Kontribusi dan rakyat Kerajaan Gunung Sahilan bagi kemerdekaan cukup besar, terutama dukungan terhadap kemerdekaan dan kontribusi rakyat dalam mempertahankan kemerdekaan pada agresi militer Belanda I dan II, di mana wilayah eks Kerajaan Gunung Sahilan adalah basis pertahanan militer Republik dengan nama Resorts Riau Melayu yang tidak pernah mampu ditembus oleh agresi militer Belanda I dan agresi militer Belanda II. Di dalam bangunan Istana Gunung Sahilan terdapat peninggalan-peninggalan kerajaan seperti adanya tombak, kendi, meriam kecil atau lelo, pedang, gong, payung kerajaan, dan guci-guci. Menurut masyarakat setempat, ada hal aneh tentang guci tersebut. Biasanya, guci ini akan berisi air penuh pada saat musim kemarau dan malah kosong pada saat hujan. Selain itu, ada juga sisa-sisa tempat tidur raja kerajaan yang dilengkapi dengan foto-foto lama yang terpajang di bagian kamar. Tidak jauh dari Istana Gunung Sahilan terdapat makam-makam raja beserta keluarganya, sekitar 100 meter dari lokasi istana. Dahulu, Gunung Sahilan bernama Gunung Ibul. Pada masa itu, masyarakat masih memeluk agama Buddha. Hal ini dibuktikan dengan adanya kandang babi dan tapak benteng yang ada di kerajaan. Namun, setelah Kerajaan Gunung Sahilan ini berdiri, masyarakat berbondong-bondong memeluk agama Islam. Sekian cerita singkat dari saya tentang Istana Raja Gunung Sahilan. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.